Ya, selamat malam. Nama saya Sulistiantoro, dengan nomor induk mahasiswa 0451286692, mahasiswa UTI Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan tugas praktikum untuk mata kuliah basis data. Dengan tugas sebagai berikut. Di sini ada sebuah kasus, contoh kasus untuk sebuah rumah sakit yang memiliki banyak dokter, di mana setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus lebih dahulu mendaftarkan pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Apabila pasien selesai diperiksa, dokter akan mengatur resep dan diserahkan kepada pasien. Dan di sini diminta untuk membuat entity relationship diagram ERD sesuai dengan panduan buku UT basis data. Di sini saya akan menyampaikan uh, apa yang harus dicantumkan dalam proses pembuatan entity relationship diagram. Untuk yang pertama adalah perlu dilakukannya identifikasi entitas dan atribut yang diterapkan dalam sistem informasi uh, di rumah sakit, yaitu dengan uh, menyebutkan entitas yang pokok, yaitu dokter, pasien, resep, peserta administrasi, dan tahap pemeriksaan, di mana setiap entitas mempunyai uh, ID unik. ID unik yaitu ID dokter, ID pasien, ID pemeriksaan, dan ID resep. Nah, di, di dalam ID-ID yang pokok atau yang memiliki uh, kunci, itu di mana dia memiliki atribut. Apakah contohnya di dalam entitas dokter terdapat atribut nama dokter, dokternya siapa, di mana dia spesialisasinya di mana, nomor atributnya berapa, dan jadwal praktek yang di mana dia akan diterapkan. Yang kedua adalah ID pasien. ID pasien memiliki atribut nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pasien, nomor telepon, dan tanggal pendaftaran atau pemeriksaan dilakukan. Di sini akan antara pasien dan dokter itu akan saling bertukar data, di mana di tahap yang tengah-tengah itu ada namanya ID pemeriksaan, di mana memiliki atribut tanggal pemeriksa, tanggal periksa, jam periksa, ada juga keluhan dan diagnosis. Setelah dari dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien, maka akan ada diagnosis dari dokter beserta catatannya. Nah, dari dokter setelah melakukan pemeriksaan akan dilanjutkan dengan ke bagian ID resep, di mana ID resep memiliki atribut nama dokter, dosis, aturan pakai, jumlah, dan tanggal resep. Fungsi dilakukan uh, ID entitas masing-masing kunci utama itu adalah untuk, ya, kalau ID dokter itu berguna untuk menyimpan informasi lengkap mengenai dokter, yang dimana yang paling pokok adalah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari dokter tersebut. Dokter tersebut bernama siapa, dia di bagian mana, bagian ortopedi atau bagian uh, rekam jantung atau bagian cuci darah seperti itu. Dan pasien juga dibedakan, di mana pasien itu dia tidak mempunyai spesialisasi seperti dokter, karena pasien dianggap seperti pasien umum. Semua pasien juga mempunyai kepentingan untuk melakukan pemeriksaan dan berobat. Nah, fungsi untuk penyimpanan uh, uh, kunci pokok uh, atribut adalah ini adalah penyimpan data pribadi pasien, karena setiap setiap pasien memiliki nama dan memiliki data-data yang berkaitan dan berbeda-beda, tidak sama dan berlainan dengan satu sama yang lain. Begitu juga dengan tanggal pemeriksaan, itu berguna untuk menyimpan data pemeriksaan dan data pemeriksaan medis pasien. Dan ketika pemeriksaan sudah telah dilakukan oleh dokter, maka dari dokter akan memberikan resep. Nah, resep ini berguna untuk memberikan atau dan menyimpan resep obat yang diberikan dokter. Berikut ini yang penjelasan yang saya sampaikan di atas terkait dengan ID dokter, pasien, pemeriksaan, dan resep. Nah, dilanjut adalah derajat relasi antara entitas dengan antara yang ada. Misalnya dokter, ada kenapa dengan dokter dengan pasien? Karena satu dokter bisa menangani banyak pasien. Begitu juga banyak dokter bisa melayani
banyak pasien atau satu dokter bisa melayani banyak pasien, di mana derajat relasinya adalah many to many. Begitu banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sedangkan derajat yang berikutnya adalah dokter dengan administrator. Di situ ada hubungan dari dokter dengan banyak mitra karena uh, dokter-dokter uh, memberikan data begitu banyak dokter tidak hanya cuma satu, banyak dokter yang memiliki spesialisasi berbeda-beda dan memberikan ke banyak mitra sesuai dengan kebutuhan dari pasien. Makanya dibutuhkan untuk administrator untuk mengelola data pasien. Terus berikutnya adalah administrator dengan pasien. Karena administrator dengan pasien itu hanya jenjangnya hanya satu, dia tidak bercabang, makanya administrator bisa menghandle uh, relasi ke banyak. Nah, cukup administrator uh, misalnya dari administrator menghandle untuk resep. Resep itu dituliskan dari apotek atau dari klinik ke banyak pasien dengan kebutuhan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari pasien dalam berobat. Berikut ini adalah uh, selanjutnya adalah identifikasi relasi dengan kunci tamu origin key. Di mana hubungan-hubungan yang ada di sini, derajat relasi antar medis ini berkaitan erat dengan origin key, di mana untuk ID dokter itu berhubungan dengan dokter dan pemeriksaan. Tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Uh, Hubungannya pasien dengan pemeriksaan adalah pasien harus menjalani pemeriksaan medis, di mana setelah pemeriksaan medis, dokter membuat resep. Makanya butuh ID-ID yang saling berkaitan, di mana di bagian ID pemeriksaan. Nah, dokter memberikan resep berdasarkan pemeriksaan. Ketika dokter sudah memberikan resep, maka obat dapat diberikan kepada pasien. Namun, pertolongan sebelumnya adalah dari pasien uh, dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Pasien mendaftarkan terlebih dahulu melalui administrator. Makanya dibutuhkan administrator sebagai sarana untuk mengelola dan mendaftarkan data pasien ke dalam sistem. Uh, Origin key, misalnya ini dari hubungan relasi antar bukan entitas dengan origin yang memungkinkan data dibuat dari satu sama lain. Misalnya untuk melakukan pemeriksaan seperti yang saya sampaikan tadi, ID dokter berhubung dalam relasi pemeriksaan. Selanjutnya untuk aturan kardinalitas dan kunci tamu. Ini antara dokter dan pasien relasinya banyak, berarti dokter dapat menangani banyak pasien dan pasien dapat memiliki banyak dokter. Maka berarti many to many. Sedangkan untuk administrator dengan pasien itu relasinya dari one to many, di mana administrator hanya satu orang hanya melayani banyak pasien. Nah, hubungan dari dokter dan administrator bersama dengan dokter dengan pasien adalah relasi many to many yang menunjukkan bahwa dokter dapat memiliki banyak administrator untuk melakukan pasiennya. Nah, berikut ini yang saya sampaikan di awal tadi adalah identifikasi atribut dan relasi. Dokter bisa memiliki atribut banyak, ID dokter, nama dokter, praktek, nama relasi, jadwal praktek, terus tanggal lahir, spesialisasi seperti itu. Pasien juga bisa memiliki atribut seperti ID pasien, karena atribut ini tidak hanya untuk berdiri sendiri, dia juga sebagai atribut. Atribut ID dokter juga studinya juga sama dengan atribut nama dokter dan jadwal praktek. Namun ID dokter merupakan kata kunci untuk melakukan konektivitas dengan ID-ID dengan entitas yang lain yang saling berkaitan. Nah, atribut ini digunakan di dalam rumah sakit untuk pemeriksaan medis, pembayaran, pemberian resep, dan pengelolaan data pasien. Di sini saya akan menyampaikan tahap-tahap awal dari pemeriksaan pasien. Dari pasien
yang memiliki atribut seperti ini, dia akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke bagian administrator. Administrator akan melakukan pendataan uh, di bagian apa dilakukan proses uh, pemeriksaan apakah akan dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis tertentu atau dokter umum. Tugas dari hubungan antara pasien dengan administrator adalah memberikan data identitas dan berkaitan dengan pemeriksaan dan administrator berhubungan dengan dokter untuk mengirimkan data bersifat antara lain data-data yang terkait dengan pasien, termasuk data-data tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal daftar pasien, nama pasien. Dan ketika dokter yang memiliki atribut seperti ini untuk melakukan pemeriksaan, dia uh, perlu ke bagian subproses pemeriksaan. Nah, subproses pemeriksaan ini maka akan saling terkait antara uh, ID pokok, ID entitas entitas pokok yaitu ID pasien, berarti ID dokter dan ID pemeriksa saling terkait satu sama lain. Ketika sudah melakukan pemeriksaan, maka tahap selanjutnya adalah uh, dokter memberikan informasi untuk dilanjutkan ke bagian resep, di mana bagian resep ini, resep obat ini akan dilakukan pemberian obat sesuai dengan rekomendasi atau diagnosis dari dokter rekomendasi dari dokter ini nanti akan berlanjut ke pasien itu sendiri, di mana pasien itu sendiri nanti sudah memiliki data pemeriksaan dan pendaftaran. Nah, resep obat ini akan juga akan kembali ke bagian pemeriksaan juga nanti dapat karena dia berkaitan uh, bisa ke pasien maka ada hubungan many to many. Nah begitu juga dari itu dan kemudian juga dapat ada timbal balik dari pemeriksaan ke dokter juga. Namun tidak ada pemeriksaan kembali ke administrator karena bagian administrator hanya bertugas untuk menerima informasi pendaftaran dan untuk mengirim data pendaftaran ke bagian ke dokter. Sedangkan untuk bagian resep saling berkaitan antara pasien dengan dokter dan bagian pemeriksaan. Demikian yang seperti itu yang cukup saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.